Halo guys, kembali lagi ke Dongeng Donghua. Kali ini kita akan menunjukkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, setelah kemenangan divisi Pil, kompetisi besar divisi senjata sudah dimulai. Dan di awal pertandingan, skor Sekte Huangfu tertinggal sangat jauh dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Murong Sisi berkata dalam hati, jika Tan Yun menang, Shen Subing akan mengikuti Tan Yun. Statusnya di hati kepala sekte pasti akan naik. Pada saat itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi objek ejekan seluruh sekte Huangfu. Adapun dengan Shen Subing, karena dia memiliki murid divisi Pil yang mengalahkan para jenius lain, maka pamornya akan naik. Gongsun Roxy datang ke tengah platform tinggi bersama dengan Li Guiyi dan Yao Xin. Sugeyu melirik ketiga orang itu dan menjelaskan, pertama, Master Sekte Istana akan membuat 30 pertanyaan. Kemudian Master Sekte Ruyan akan memiliki 20 pertanyaan, dan Master Sekte Dantai akan memiliki 10 pertanyaan. Kamu mendapat 10 poin untuk jawaban yang benar, dan 50 poin untuk jawaban yang salah. Jika ketiganya sudah siap, Master Istana akan mulai. Para murid dan junior sudah siap. Li Guiyi dan ketiga lainnya berkata serempak, menatap Sugeyu yang memakai cincin Qiankun di tangan kanannya. Baik, penilaian resmi dimulai. Cincin Qiankun Sugeyu mengeluarkan kilatan cahaya hitam, dan sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan muncul dari udara. Besi Wuchen Millennium atribut air. Gongsun Roxy menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dante Xuansong yang tidak berharap menatap Gongsun Roxy dengan ekspresi terkejut di matanya. Mata indah Murong Sisi mengungkapkan kegembiraan. Gongsun Roxy menjawab dengan benar. Sekte Huangfu mencetak 10 poin. Setelah Sugeyu mengumumkan dengan nada tenang, dia menyingkirkan besi Wuchen berusia 1000 tahun, dan kemudian batu ungu kehitaman lainnya muncul di tangannya. Batu besi ungu misterius berumur 800 tahun, sifat tanah. Batu besi ungu misterius atribut tanah 800. Setelah Gongsun Roxy selesai menjawab, Li Guiyi masih kekurangan kata tahun. Jelas, kecepatan reaksi Gongsun Roxy setengah lebih cepat dari Li Guiyi, seorang master tingkat tinggi. Li Guiyi menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sugeyu, mengesampingkan pikiran yang mengganggu. Di sisi lain, Yao Xin dari Sekte Abadi tampak sedikit tidak sabar. Gongsun Roxy menjawab dengan benar dan mencetak 10 poin. Nada suara Sugeyu mulai sedikit bergejolak. Dalam beberapa saat kemudian, Sugeyu mengajukan 28 pertanyaan lagi. Gongsun Roxy bisa dikatakan sebagai murid yang menghancurkan Li Guiyi. Gongsun Roxy menunjukkan kepercayaan diri dan kecantikan di wajahnya yang tak bisa dipatahkan. Menjawab 30 pertanyaan berturut-turut dan memenangkan 300 poin berharga untuk Sekte Huangfu. Li Guiyi sangat marah sampai kulit kepalanya mati rasa. Wajahnya dan telinganya merah, karena dia sedikit lebih lambat dari Gongsun Roxy setiap saat. Ketenangan di wajah Sugeyu telah diganti oleh jejak kecemasan. Divisi senjata Sekte Huangfu menghasilkan seorang seperti Tan Yun, mengubah kekalahan divisi senjata dengan kekuatannya sendiri. Sugeyu kembali ke tempat duduknya dengan khawatir. Dante Xuansong tidak bisa menahan tawa menatap Gongsun Roxy. Wajah Ruyan Wuji menjadi hijau pucat. Dia bangkit dan berjalan di depan 3 orang, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mulai. Beberapa saat selanjutnya, Ruyan Wuji mengeluarkan 20 jenis bahan pemurnian satu demi satu. Gongsun Roxy masih bergegas menjawab semuanya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yin yang berkompetisi di panggung yang sama terlihat gemetar dengan wajah kecil yang pucat. Kenapa ini? Kenapa dia selalu sedikit lebih cepat dariku? Li Guiyi menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Dia adalah pemimpin gerbang dalam Istana Jiwa Ilahi dan pantas mendapatkan nomor 1. Dia berpikir bahwa game pertama dan game kedua adalah saat dia bersinar. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia ditekan oleh master level rendah dari Sekte Huangfu. Dia seperti ikan yang terdampar di pantai. Dia dengan jelas melihat laut tepat di depannya. Dia merasa lemah, tidak mampu menembus belenggu, dan kembali ke laut menghirup oksigen untuk bertahan hidup. Apa kamu sangat marah? Kamu tidak pandai belajar, dan kamu masih muntah darah di sini, sungguh memalukan. Sugeyu memarahi Li Guiyi.
Murid tahu salah. Roxy bagus. Dante Swansong tersenyum dan bangkit dan mendatangi Gongsun Roxy. Roxy, ada 10 pertanyaan terakhir. Kamu harus bekerja keras. Para murid harus melakukan yang terbaik, jawab Gongsun Roxy. Ketika Li Guiyi berada di belakang, Dante Swansong mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian satu demi satu dan menggunakannya sebagai 3 pertanyaan penilaian. Yang membuat Murong Sisi bahkan murid-murid sekte Huangfu heboh adalah Gongsun Roxy masih dengan tenang menjawab semuanya dengan benar. Dapatkan 600 poin di game pertama dan game kedua. Ruyan Wuji menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan, sampai sekarang kompetisi senjata suci sekte Huangfu telah mencetak 910 poin, menempati peringkat pertama. Istana Jiwa Ilahi memiliki 830 poin, untuk sementara berada di peringkat kedua. Dan Sekte Abadi mencetak 780 poin di peringkat ketiga. Selanjutnya di babak terakhir game pertama kompetisi senjata, mengenali dan menjawab. Penjawab harus menyebutkan pangkat dan atribut senjata ajaib. Kamu akan mendapatkan 10 poin untuk pertanyaan yang benar dan 50 poin untuk pertanyaan yang salah. Setelah itu, Gongsun Roxy tetap mewakili Sekte Huangfu dalam pertandingan. Istana Jiwa Ilahi diwakili oleh Li Guiyi dan Sekte Abadi masih diwakili oleh Yao Xin. Pada saat berikutnya, Sugeyu mengeluarkan berbagai senjata spiritual dan senjata ajaib yang luar biasa dan biarkan ketiganya menjawab. Namun, yang membuat Sugeyu marah adalah Gongsun Roxy selangkah demi selangkah mengungguli Li Guiyi dan mencetak 300 poin. Ruyan Wuji mengeluarkan 20 senjata, hasilnya sama persis. Gongsun Roxy yang memimpin dan menjawab dengan benar. Bocah kecil, kamu sama sekali bukan master level rendah, suara Ruyan Wuji rendah. Master Sekte Ruyan, apakah junior ada urusan denganmu? Jawab Gongsun Roxy dengan dingin. Sepatah kata yang membuat Ruyan Wuji hampir kabur. Hahaha, Master Sekte Ruyan sangat marah, tawa Dante Swansong. Ruyan Wuji dengan dingin mendengus. Ini hanya adegan pertama, yang terakhir adalah level keseluruhan dari murid divisi senjata. Saat itu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Saya akan membicarakan hal-hal berikutnya nanti. Singkatnya, Master Sekte merasa nyaman sekarang. Dante Swansong tersenyum dan memandang Gongsun Roxy. Jika Master Sekte tidak salah menebak, kamu seharusnya bukan Master tingkat rendah. Apakah kamu tingkat tinggi? Saat ini, termasuk Tan Yun, mereka semua percaya bahwa Gongsun Roxy mengalahkan Master tingkat tinggi Li Guiyi dengan begitu mudah. Maka dia pasti Master tingkat tinggi. Namun, jawaban Gongsun Roxy menyebabkan Dante Swansong dan yang lainnya menganggapnya sebagai dewa. Master Sekte, murid ini memang bukan master tingkat rendah. Gongsun Roxy membungkuk dan menatap Murong Sisi lalu berkata, Guru, murid ingin memberitahu kejutan kepada guru. Makanya selama ini, murid tidak mengatakan keahlian yang sebenarnya. Murid adalah master tingkat menengah. Setelah mendengar ini, Murong Sisi meneteskan air mata kegembiraan saat melihat muridnya telah dipromosikan menjadi master tingkat menengah. Dante Swansong penuh pujian. Ya, potensinya tidak terbatas. Kamu secara tak terduga mengalahkan yang kuat di game kedua dengan kekuatan master tingkat menengah. Sekte suci Huangfu saya, Tan Yun adalah berkah dari pil, dan kamu benar-benar berkah dari divisi senjata. Dante Swansong tertawa dan memandang Gongsun Roxy dengan ekspresi serius. Di game ketiga dari game pertama, ada 10 pertanyaan penilaian terakhir. Jika Anda mencetak semua poin lagi, Anda akan mendapatkan banyak hadiah saat kembali ke Sekte. Murid berterima kasih kepada Master Sekte, murid harus berusaha sekuat tenaga. Belakangan, Dante Swansong mengeluarkan 10 senjata ajaib satu demi satu. Gongsun Roxy memenuhi harapan dan menjawab dengan benar. Dante Swansong berkata dengan hati yang melonjak. Master Sekte ini mengumumkan bahwa pada pertandingan ketiga dari game pertama kompetisi senjata, Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi tidak mencetak skor. Dan Sekte Huangfu, Gongsun Roxy menjawab 60 pertanyaan. Semuanya benar dan mendapatkan 600 poin. Di akhir game pertama, Sekte Huangfu mencetak 1510 poin, menempati peringkat pertama untuk sementara. Istana Jiwa mencetak 830 poin, yang untuk sementara berada di urutan kedua. Sekte Abadi 780 poin dan menjadi yang terakhir. Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, menghela nafas panjang dan mengumumkan aturan untuk game kedua kompetisi senjata.
Game kedua dibagi menjadi dua babak. Di pertandingan terakhir, kedua sekte dan istana jiwa masing-masing mengirimkan 50 murid untuk membedakan harta karun dan menyempurnakan bahan utama serta atribut senjata roh terbaik. Bahan utama mengacu pada jenis bahan pemurnian yang digunakan untuk memurnikan embrio pedang. 20 poin untuk jawaban yang benar, 20 poin untuk jawaban yang salah. Aturannya persis sama dengan game kedua. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa sekte Huangfu akan kalah telak dalam game ini. Dia menilai di pertandingan pertama pada game pertama, keseluruhan keterampilan senjata gerbang dalam sekte Huangfu lebih buruk daripada sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Pada game pertama, keterampilan senjata 50 orang dari sekte Huangfu membedakan atribut dan peringkat senjata ajaib. Hanya 16 orang yang menjawab dengan benar. Terlebih lagi, sekarang tidak hanya menentukan atribut, tetapi juga secara akurat mengatakan bahan untuk menyempurnakan embrio pedang. Ini jauh lebih sulit dari game pertama. Setelah beberapa saat berikutnya, Dante Swangsong mengeluarkan pedang terbang senjata roh yang luar biasa berwarna merah darah dan membiarkan para murid dari istana jiwa mengidentifikasinya. Dari 50 orang di istana jiwa ilahi, 43 diantaranya mendapat 860 poin untuk jawaban yang benar. Setelah dikurangi 140 poin untuk 7 jawaban salah, 720 poin untuk babak ini ditambah 830 poin untuk pertandingan pertama, skor kumulatif mencapai 1550. Sugeyu mengeluarkan pedang terbang senjata roh biru muda yang luar biasa dan membiarkan 50 murid sekte abadi mengidentifikasinya. Hasilnya, sekte abadi mendapatkan 800 poin untuk 40 orang yang menjawab dengan benar, lalu menghilangkan 200 poin yang dikurangi dari 10 orang yang salah. Babak ini 600 poin ditambah 780 poin untuk tempat pertama dan memberikan skor kumulatif 1380 poin. Di sisi lain, Ruyan Wuji memberi 50 murid sekte Huangfu hasil pedang terbang senjata roh hijau yang luar biasa. Sekte Huangfu hanya beranggotakan 14 orang, termasuk Gongsun Roxy dan Wang Lun yang mendapat 280 poin. Ditambah 1510 poin dari peringkat pertama, setelah dikurangi 720 poin dari 36 orang yang menjawab salah, skor kumulatifnya adalah 790 poin. Pada titik ini, game kedua seni senjata telah berakhir, dan istana jiwa untuk sementara menduduki peringkat pertama dengan 1550 poin. Sekte abadi berada di peringkat kedua dengan 1380 poin, serta sekte Huangfu mencetak 790 pada peringkat ketiga. Melihat hasil ini, Tan Yun memejamkan mata dan mengetahui bahwa di babak berikutnya dari tantangan babak kedua dan selanjutnya, serta babak ketiga kompetisi pemurnian, sekte Huangfu yang akan bersaing dengan istana jiwa dan sekte abadi, kesenjangannya akan semakin besar. Hasilnya seperti yang diharapkan Tan Yun. Di setengah menit berikutnya, pertandingan dimulai. Li Guiyi bermain dengan sempurna. Dengan kekuatan master tingkat tingginya, dia menantang dinding tinggi senjata mulia, baris ketujuh dari lemari harta karun nomor harta karun kelas atas. Dan tepatnya, atribut harta karun dan bahan utama alat pemurnian memenangkan 800 poin untuk istana jiwa ilahi. Gongsun Roxy dengan level master tingkat menengah juga dengan sempurna menentang pedang terbang kelas menengah di lemari harta karun sihir nomor 78. Dia memenangkan 500 poin untuk sekte Huangfu. Adapun sekte abadi, Yao Xin juga merupakan master tingkat menengah, berhasil menantang nomor 159 di baris kelima, gelang misterius harta karun tingkat rendah. Dia mendapatkan poin 300. Sekarang, setelah dua kompetisi pertama selesai, istana jiwa unggul jauh dengan 2350 poin. Sekte abadi tertinggal 1880 poin, dan sekte Huangfu hanya memiliki 1090 poin. Di game ketiga, ada 50 murid di dua sekte dan satu istana. Mereka dinilai berdasarkan senjata ajaib dari peringkat berbeda yang disempurnakan oleh setiap orang. Akibatnya, Dante Swangsong sudah lama menduga bahwa kompetisi senjata suci sekte Huangfu akan kalah. Ketika Ruyan Wuji mengumumkan hasil game kedua senjata dan hendak menjelaskan game ketiga senjata, Tan Yun berkedip dengan licik di matanya dan membungkuk ke Dante Swangsong. Master Sekte, ketika murid pulih dari cedera kemarin, murid meninggalkan batu giok harta keluarga di dalam rumah, dan murid ingin mengambilnya. Pusaka keluarga apa yang dimiliki Tan Yun? Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk pergi, untuk mengambil Huowu di depan gunung sekte abadi tanpa diketahui.
Huowu secara alami adalah mantan pedang besar atribut apinya. Pada saat ini, dia telah disanjung oleh Sekte Abadi sebagai pedang abadi. Dia tahu bahwa masih ada 70 hari sebelum kompetisi 4 keterampilan berakhir. Dan periode ini adalah waktu terbaik baginya untuk bertindak. Mendengar ini, Dante Swansong tidak tenang karena Tan Yun telah menyinggung Ruan Wuji. Dia takut terjadi apa-apa terhadap Tan Yun ketika dia pergi sendirian. Sehingga dia melihat ke arah Sheng Zubing dan berkata, "Zubing, kamu pergi bersamanya." Tanpa menunggu Sheng Zubing berbicara, Ruan Wuji tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, leluhur sekte utama akan membunuhku jika dia mati. Jadi dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengambil nyawa Tan Yun secara diam-diam." Dalam tatapan Ruan Wuji, Tan Yun membungkuk ke arah Dante Swansong dan berkata, "Murid akan segera kembali. Murid tidak perlu ditemani oleh kepala divisi, dan murid bukan anak-anak lagi. Ya, kamu segera pergi dan kembalilah dengan cepat," jawab Dante Swansong. Murid patuh. Lalu Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan naik ke langit. Zhong Wuxiao ingin menemani Tan Yun, tetapi ketika dia melihat guru murung sisi, wajahnya memucat karena pertandingan senjata yang hebat. Dia tahu bahwa guru akan marah ketika dia pergi saat ini. Jadi dia menatap ke Tan Yun dengan penuh kasih sayang sampai Tan Yun menghilang ke dalam penglihatannya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Setelah dimulainya pertandingan divisi senjata, apakah Sekte Huangfu akan kembali mendominasi seperti pertandingan di divisi pil? Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.